Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Senang sekali bisa menyapa kalian di sini. Di cerita kali ini, kita akan menyaksikan perjalanan hidup seorang wanita dari Madiun yang menjalani kisah luar biasa dengan seorang pria misterius dari Saudi Arabia yang ternyata menyimpan rahasia besar tentang status bangsawannya. Bagaimana kisah cinta mereka berlanjut di tengah konflik keluarga dan intrik kekuasaan. Aku sangat penasaran, dari kota mana saja kalian menonton cerita ini? Yuk, tulis di kolom komentar, karena aku sangat senang bisa tahu dari kota mana kalian berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung, dan selamat menikmati ceritanya. Di tengah teriknya matahari Riyadh, Rini, seorang tenaga kerja wanita asal Madiun, menyeka peluh di dahinya. Hari itu, ia baru saja selesai dengan pekerjaannya membersihkan rumah majikannya. Meski lelah, ia selalu menyempatkan waktu untuk berjalan kaki ke pasar kecil, tak jauh dari tempatnya bekerja. Di sana, ia sering melihat seorang pengemis Arab yang duduk bersandar di sudut jalan. Sosoknya berbeda dari pengemis lain. Rapi, tapi ada kesedihan dalam tatapannya. Pagi itu, seperti biasa, Rini melintasi jalan sempit menuju pasar. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sang pengemis, yang selalu diam tanpa bicara, tiba-tiba memanggilnya. Assalamualaikum, wahai saudari. Apakah kamu punya waktu untuk berbicara sebentar? Rini tertegun. Ia ragu. Namun tatapan lembut di mata pengemis itu membuatnya berhenti. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Saya tidak membawa uang lebih hari ini. Pria itu tersenyum kecil. Bukan uang yang aku butuhkan. Aku hanya ingin berbicara dengan seseorang. Rini, yang memiliki hati lembut, mengangguk. Ia duduk di sebelah pria itu, meski menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan heran. Namaku Rini. Aku bekerja di sini sebagai pembantu rumah tangga. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Khalid. Ia mengaku hidup di jalanan karena telah kehilangan semua yang dimilikinya setelah konflik keluarga yang rumit. Percakapan mereka mengalir begitu saja. Dalam beberapa menit, Rini merasa bahwa Khalid bukanlah orang biasa. Meski berpenampilan seperti pengemis, tutur katanya penuh kebijaksanaan. Hari demi hari, Rini dan Khalid mulai sering bertemu. Setiap kali ia ke pasar, Rini menyempatkan diri untuk berbincang dengannya. Khalid selalu mendengarkan cerita Rini tentang kehidupannya di Madiun, tentang sawah, keluarganya, dan perjuangannya mencari nafkah di negeri orang. Namun, suatu hari, Khalid tak lagi terlihat di sudut jalan itu. Rini merasa cemas. Bertanya-tanya kemana pria yang selalu memberinya nasihat baik itu pergi. Ia bertanya pada para pedagang di pasar, tapi tak ada yang tahu. Hingga malam harinya, ketika ia kembali ke rumah majikannya, sebuah pesan tak terduga datang. Pesan itu ditulis dalam bahasa Arab sederhana, yang mudah ia pahami. Rini, aku ingin mengucapkan terima kasih. Jika kamu ingin tahu siapa aku sebenarnya, datanglah ke taman kota besok malam. Rini tertegun. Siapakah sebenarnya Khalid? Apakah ia benar-benar hanya seorang pengemis? Rasa penasaran memenuhi pikirannya sepanjang malam itu. Ia tahu, ada sesuatu yang besar menunggunya di balik pesan itu. Rini menghabiskan sepanjang malam memikirkan pesan Khalid. Taman kota Riyadh, meski sering dilewatinya, terasa asing di pikirannya malam itu. Ada perasaan takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Siapa sebenarnya Khalid? Kenapa ia tiba-tiba ingin Rini bertemu dengannya di tempat yang tidak biasa? Malam pun tiba. Dengan mengenakan gamis sederhana, Rini berjalan menuju taman kota. Udara dingin menyentuh kulitnya, namun rasa penasaran mengalahkan segalanya. Saat ia mendekati taman yang diterangi lampu-lampu remang, ia melihat seseorang berdiri di bawah pohon besar di sudut taman. Itu Khalid. Tapi kali ini penampilannya berubah total. Khalid tak lagi terlihat seperti pengemis. Ia mengenakan jubah putih bersih
dengan sorban yang melingkar di kepalanya. Wajahnya bersih dan aura wibawa terpancar darinya. Rini sempat berpikir bahwa ia mungkin salah orang. Tetapi saat Khalid melambaikan tangan, ia tahu pria itu adalah orang yang sama. "Khalid, ini benar-benar kamu?" Rini bertanya dengan suara bergetar. Pria itu tersenyum kecil. "Ya, ini aku, Rini. Aku tahu penampilanku membingungkanmu. Aku ingin meminta maaf karena tidak memberitahumu siapa aku sebenarnya." Rini terdiam, bingung. "Apa maksudmu? Bukankah kamu bilang kamu seorang pengemis yang kehilangan segalanya?" Khalid menghela napas panjang. "Itu hanya sebagian dari cerita hidupku. Aku memang pernah kehilangan segalanya. Namun, aku bukanlah orang yang kamu kira. Sebenarnya, aku adalah seorang bangsawan. Namaku lengkapku adalah Khalid bin Abdullah Al-Fayez. Keluargaku adalah salah satu keluarga terpandang di kota ini." Rini merasa seolah-olah bumi berhenti berputar. "Bangsawan? Khalid? Ini semua seperti mimpi. Tapi kenapa kamu hidup seperti itu? Kenapa kamu mengemis di jalanan?" Mata Khalid menatap jauh, seolah melihat kenangan yang pahit. "Ada perpecahan besar dalam keluargaku. Setelah ayahku meninggal, hak waris dibagi, tetapi aku menolak untuk mengambil bagian. Aku tidak ingin hidup dalam kemewahan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Jadi, aku memilih meninggalkan semuanya." Rini masih tidak percaya. "Tapi kenapa aku? Kenapa kamu ingin aku tahu semua ini?" Khalid tersenyum lembut. "Karena aku melihat sesuatu yang berbeda dalam dirimu, Rini. Kamu tulus, rendah hati, dan penuh kasih. Kamu mendengarkanku saat orang lain mengabaikanku. Kamu membuatku merasa hidup kembali." Hati Rini berdebar, namun ia masih ragu. "Aku hanya seorang pembantu rumah tangga. Apa yang bisa aku lakukan untukmu?" Khalid mendekat, suaranya lirih tapi tegas. "Lebih dari yang kamu tahu, Rini. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku. Tapi aku tidak ingin memaksamu. Jika kamu bersedia, aku akan memperkenalkanmu pada kehidupanku yang sebenarnya." Rini tak mampu berkata-kata. Tawaran itu seperti mimpi yang terlalu besar untuk dicerna. Namun, dalam hatinya ada perasaan hangat yang mulai tumbuh. Perasaan bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Malam itu terasa begitu panjang bagi Rini. Setelah pertemuan di taman, ia kembali ke rumah majikannya dengan hati penuh keraguan. Tawaran Khalid menggema di pikirannya. Bagaimana mungkin seorang wanita sederhana sepertinya menjadi bagian dari kehidupan seorang bangsawan? Keesokan harinya, Khalid mengirimkan pesan lagi. Isinya singkat, tapi penuh makna. "Rini, jika kamu siap, aku akan menjemputmu malam ini. Aku ingin kamu tahu bahwa aku serius." Pesan itu membuat Rini semakin gelisah. Ia memutuskan untuk berbicara dengan salah satu teman dekatnya, Siti, sesama TKW yang bekerja tidak jauh dari rumahnya. Siti adalah orang yang selalu memberinya nasihat bijak. "Kamu serius mempertimbangkan tawarannya?" tanya Siti. Matanya membulat. Rini mengangguk pelan. "Aku tidak tahu, Siti. Dia baik, tapi ini semua terasa seperti mimpi. Apa yang harus aku lakukan?" Siti menggenggam tangan Rini erat. "Kamu harus hati-hati. Pastikan niatnya tulus. Jangan sampai kamu terluka, Rini. Tapi kalau kamu yakin, tidak ada salahnya mencoba." Malam itu, Rini akhirnya memutuskan untuk menerima ajakan Khalid. Tepat pukul 8 malam, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah majikannya. Khalid keluar dengan jubah putih yang ia kenakan sebelumnya. Ia tersenyum lembut, namun penuh wibawa. "Rini, terima kasih sudah percaya padaku," katanya. Mereka naik ke mobil dan perjalanan itu membawa Rini ke sebuah tempat yang tak pernah ia bayangkan. Mobil melaju menuju kawasan yang dikenal sebagai distrik elit Riyadh. Rini tertegun melihat kemewahan di sekitarnya. Rumah-rumah besar dengan taman yang luas dan pagar tinggi. Mereka berhenti di depan sebuah gerbang megah. Begitu gerbang terbuka, Rini merasa seolah memasuki dunia lain. Sebuah istana berdiri megah di depannya,
dengan lampu-lampu kristal yang memancarkan cahaya lembut. "Khalid, ini rumahmu?" tanya Rini, nyaris berbisik. Khalid mengangguk. "Ini adalah rumah keluargaku. Aku ingin memperkenalkanmu pada orang-orang yang penting bagiku." Rini merasa gugup saat mereka memasuki aula utama. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria tua berjubah hitam, yang kemudian Khalid perkenalkan sebagai pamannya, Sheikh Ahmad. Sheikh Ahmad menatap Rini dengan tatapan tajam, namun ada senyum kecil di sudut bibirnya. "Jadi, inilah wanita yang membuat Khalid kembali ke rumah. Kamu berbeda dari yang aku bayangkan," katanya dengan suara berat, namun tidak mengintimidasi. Rini merasa kecil di hadapan mereka. Namun, Khalid menggenggam tangannya dengan lembut. "Paman, Rini adalah orang yang membuatku ingin kembali memperjuangkan keluarga ini. Aku yakin dia adalah orang yang tepat untuk berada di sisiku." Malam itu, Rini merasa dirinya masuk ke dalam kehidupan yang sepenuhnya baru. Namun, ia tahu ini baru permulaan. Ada banyak hal yang harus ia pelajari dan hadapi, terutama mengenai rahasia besar yang masih tersembunyi di balik keluarga Khalid. Malam itu, setelah perkenalan singkat dengan Sheikh Ahmad, Khalid mengantar Rini ke sebuah ruangan megah di dalam istana. Ruangan itu luas, dihiasi karpet Persia, dan dindingnya dipenuhi lukisan keluarga. Rini merasa seperti seorang tamu di tempat yang bukan dunianya. Namun, kehadiran Khalid membuatnya sedikit lebih tenang. "Kamu harus istirahat malam ini, Rini," kata Khalid sambil tersenyum. "Besok aku akan menjelaskan semuanya, termasuk alasan kenapa aku memilih hidup di jalanan, dan kenapa aku yakin kamu adalah orang yang pantas tahu semua ini." Rini hanya mengangguk, masih terlalu gugup untuk berbicara. Ketika Khalid pergi, ia menghabiskan malamnya menatap langit-langit, mencoba memahami bagaimana hidupnya bisa berubah secepat ini. Pagi berikutnya, Khalid menjemputnya untuk sarapan di aula besar. Meja makan itu penuh dengan hidangan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Buah-buahan eksotis, roti hangat, dan berbagai lauk yang tampak mewah. Namun, sebelum Rini sempat menikmati makanannya, Khalid memulai pembicaraan serius. "Rini, aku harus memberitahumu sesuatu," kata Khalid. Suaranya terdengar tegas. "Keluargaku mungkin terlihat sempurna dari luar, tapi di dalamnya penuh konflik. Salah satu alasan aku meninggalkan rumah ini adalah karena perebutan kekuasaan dan harta warisan." Rini menatapnya dengan penuh perhatian. "Tapi, bukankah itu hal biasa di keluarga kaya? Apa yang membuatmu begitu kecewa sampai memilih hidup di jalanan?" Khalid menghela napas panjang. "Aku punya prinsip, Rini. Aku tidak ingin menjadi bagian dari perselisihan yang membuat keluarga ini terpecah. Saat ayahku meninggal, aku melihat pamanku dan sepupu-sepupuku berubah menjadi orang yang rakus. Mereka bahkan tidak segan-segan menggunakan cara kotor untuk menguasai kekayaan ini." Rini mulai memahami mengapa Khalid memilih jalan hidupnya. Namun, ia masih bingung kenapa Khalid mengajaknya masuk ke dalam lingkaran ini. "Khalid, aku tidak mengerti," kata Rini pelan. "Kenapa kamu membawaku ke sini? Aku hanya seorang pembantu rumah tangga. Apa yang bisa aku lakukan untuk membantu situasi ini?" Khalid menatapnya dalam-dalam. "Karena aku butuh seseorang yang bisa aku percaya, Rini. Kamu adalah satu-satunya orang yang mendengarkanku tanpa menghakimi. Kamu membuatku merasa hidup lagi." Percakapan itu terhenti ketika pintu aula terbuka. Sheikh Ahmad masuk, diikuti oleh seorang pria muda dengan tatapan tajam. "Khalid," kata Sheikh Ahmad. Suaranya terdengar berat. "Kita perlu berbicara." Rini merasa suasana ruangan berubah. Pria muda itu memandangnya dengan penuh kecurigaan. "Siapa wanita ini? Apa dia bagian dari rencanamu, Khalid?" tanyanya tajam. Khalid berdiri, melindungi Rini dengan tubuhnya. "Ini bukan urusanmu, Yusuf," katanya tegas. Rini mulai menyadari bahwa konflik yang Khalid bicarakan jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Yusuf, sepupu Khalid, jelas tidak senang dengan kehadirannya. "Rini ada di sini karena aku mempercayainya," lanjut Khalid.
dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Rini merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, apapun yang terjadi selanjutnya akan menjadi momen penentuan dalam hidupnya. Konfrontasi di aula istana menjadi awal dari sesuatu yang besar. Yusuf, sepupu Khalid, tidak hanya menatap Rini dengan curiga, tetapi juga menyampaikan ancaman tersirat dalam setiap kata-katanya. "Khalid," kata Yusuf dengan suara rendah, "kamu benar-benar berpikir membawa wanita seperti dia ke sini adalah ide yang bijak? Apakah kamu lupa bahwa ini bukan hanya tentang kamu? Kehormatan keluarga dipertaruhkan." Rini merasa tubuhnya menegang. Kata-kata Yusuf seolah menusuknya, membuatnya merasa kecil. Namun, Khalid berdiri teguh di depannya. "Yusuf," balas Khalid dengan tegas, "kehormatan keluarga ini sudah lama rusak oleh keserakahan kalian. Rini tidak ada hubungannya dengan itu. Dia ada di sini karena aku menginginkannya di sisiku." Yusuf tersenyum sinis, lalu melangkah mendekat. "Hati-hati dengan keputusanmu, sepupuku. Kebaikanmu bisa menjadi kelemahanmu." Setelah Yusuf pergi, Khalid berbalik dan menggenggam tangan Rini. "Maafkan aku." Yusuf adalah tipe orang yang tidak segan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. "Tapi aku berjanji, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu." Rini mengangguk pelan, meskipun hatinya masih dipenuhi kecemasan. Apa yang sebenarnya mereka inginkan Khalid? "Warisan," jawab Khalid singkat. "Kekayaan keluarga ini sangat besar, dan Yusuf ingin menguasai semuanya. Tapi aku tidak akan membiarkannya. Itu sebabnya aku butuh seseorang seperti kamu, Rini. Seseorang yang bisa aku percaya, yang bisa melihat dunia ini tanpa ambisi dan keserakahan." Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Khalid memperkenalkan Rini kepada beberapa anggota keluarga lainnya. Namun sambutan mereka tidak selalu hangat. Banyak yang mempertanyakan niat Khalid membawa seorang wanita asing ke dalam lingkaran keluarga. Di sisi lain, Rini mencoba beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ia belajar tentang budaya dan tradisi keluarga bangsawan Khalid, sambil menghadapi tatapan penuh prasangka dari orang-orang di sekitarnya. Suatu malam, Khalid memanggil Rini ke ruang kerjanya. Di meja, ada dokumen-dokumen tebal yang tampaknya penting. "Rini, aku butuh bantuanmu. Aku ingin kamu menandatangani dokumen ini sebagai saksiku. Ini akan memastikan bahwa kekayaan keluarga ini tidak jatuh ke tangan yang salah." Rini menatap dokumen itu dengan ragu. "Khalid, aku tidak mengerti. Kenapa aku? Aku bukan siapa-siapa di keluarga ini." "Kamu mungkin merasa begitu," jawab Khalid dengan nada lembut. "Tapi bagiku, kamu adalah segalanya. Aku tahu aku bisa mempercayaimu. Jika aku gagal, setidaknya aku tahu ada seseorang yang akan menjaga apa yang benar." Dengan tangan gemetar, Rini mengambil pena dan menandatangani dokumen itu. Ia tidak sepenuhnya memahami konsekuensinya, tetapi ia tahu bahwa Khalid telah mempercayakan sesuatu yang sangat penting padanya. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Yusuf mengetahui tentang dokumen itu. Ia datang ke istana dengan marah, menuduh Khalid mengkhianati keluarga. Konfrontasi antara mereka berdua hampir berakhir dengan kekerasan. Namun Sheikh Ahmad turun tangan dan menenangkan situasi. "Yusuf, cukup," bentak Sheikh Ahmad. "Aku sudah cukup muak dengan perselisihan ini. Mulai hari ini, aku ingin semua orang menghormati keputusan Khalid. Jika dia percaya pada wanita ini, maka kita harus menerimanya." Khalid menatap pamannya dengan rasa syukur. Rini, meskipun masih merasa asing, mulai merasa bahwa ia memiliki tempat di dunia ini. Dalam beberapa bulan, Khalid dan Rini menikah dalam sebuah upacara sederhana, namun penuh makna. Kehidupan mereka tidak sempurna, tetapi mereka berhasil menemukan kebahagiaan di tengah konflik dan ketegangan. Rini, wanita sederhana dari Madiun, kini hidup sebagai pendamping seorang bangsawan. Bukan karena harta atau kekuasaan, tetapi karena cinta yang tulus dan kepercayaan yang mereka bangun bersama.
Cerita ini mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Terkadang, dalam perjalanan kita, pertemuan tak terduga bisa membawa kita pada perubahan besar. Seperti yang dialami oleh Rini dan Khalid, keberanian untuk menerima takdir dan mengatasi ketegangan dalam hidup bisa membuka jalan menuju kebahagiaan sejati. Tidak peduli dari mana kita berasal, apa latar belakang kita, yang terpenting adalah kebaikan hati, ketulusan, dan keberanian untuk percaya pada diri sendiri serta orang lain. Dalam hidup ini, tak ada yang lebih berharga dari cinta dan kepercayaan. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar di bawah. Kami ingin mendengar pendapat kalian dari kota mana saja kalian menonton cerita ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya yang tidak kalah menarik. Semoga pesan ini bisa memberikan motivasi dan semangat untuk terus percaya bahwa kebahagiaan selalu ada di depan. Meskipun terkadang kita harus melewati banyak rintangan. Jangan lupa untuk terus mendukung kami agar kami bisa menghadirkan lebih banyak cerita inspiratif untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.